Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang susila itu adalah bukti dari dinul Islam. Susila itu adalah bukti dari dinul Islam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya kopi Aceh Gayo. Kita santai aja dulu ya, dengan rileks dan tenang, menenangkan rasa diri. Tidak perlu emosi, tidak perlu cemburu, tidak perlu sirik atas pencapaian orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Kalau mengutip kepada cerita-cerita dulu, kisah-kisah Nabi Muhammad, di dalam Islam dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Nah, ini menjadi bukti akan apa yang dilakukan dalam peribadatannya. Jadi, bukan tentang ritualnya, tapi tentang aktualisasinya. Ibaratnya misalnya sholat. As-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ritualnya sholat. Aktualnya adalah membentuk pribadi yang baik dan berguna bagi orang lain. Mencegah hati, pikiran, dan nafsu kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu untuk apa sholat? Jika dia hanya sombong dengan ritualnya, malah jadi membenci orang yang tidak sholat. Nah, sama halnya, apa yang disebut dengan dinul Islam? Dinul Islam itu bahasa Arab. Din dalam bahasa Indonesianya adalah budi. Budi itu adalah kekuatan rasa diri pribadi, atau jiwa, atau kesadaran, atau awakening. Penyerahan diri. Dan Islam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah dharma. Jadi dinul Islam, bahasa Sunda atau bahasa Jawa dulu adalah budi dharma, atau bahasa Indonesianya jiwa yang berserah diri kepada Allah. Nah, jiwa yang berserah diri kepada Allah ini jelas bukan sebuah klaim, bukan sebuah pernyataan, oh aku sudah berserah diri, jiwaku sudah berserah diri kepada Allah. Nah, ini jelas butuh aktualisasi, butuh pembuktian, sehingga muncullah akhlak. Akhlak itu adalah berbudi pekerti yang baik. Nah, itu dalam bahasa Indonesia disebutnya susila. Jadi susila adalah bukti seseorang dinul Islam atau jiwanya berserah diri kepada Allah jika dia telah berguna bagi orang lain. Nah, untuk apa dia melakukan ibadah? Dia tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Nah, ketika dia merasakan kebahagiaan untuk dirinya, setidaknya dia harus berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, susila itu adalah salah satu bentuk aplikasi atau aktualisasi pembuktian dari berserah diri. Aplikasinya adalah susila. Berbudi pekerti yang baik sejalan dengan tuntunan Tuhan. Itu susila. Kalau bahasa Arabnya akhlak. Akhlak dinul Islam. Jadi susila
ini menjadi bukti di Dinul Islam. Boleh dikata begini, seseorang tidak disebut bahagia jika kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh sendiri. Maka wajib baginya untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Istilahnya, saya dapat uang 10 juta. Nah, tidak disebut dia mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan jika uang itu hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Minimal 20% dibagikan kepada orang lain. Diberikan, karena memberi orang lain itu sama dengan memberi diri. Sama halnya dengan hakikat. Dinul Islam sebetulnya adalah jiwa yang berserah diri itu hakikat. Sudah tidak ada lagi teori. Karena tidak ada lagi teori, dogma, atau apapun. Hakikat itu adalah praktek. Jadi makanya saya nggak bisa menteorikan bagaimana prakteknya untuk berserah diri. Ya Anda harus datang ke rumah saya. Dan di situ pun saya tidak bisa menjelaskan teorinya bagaimana. Karena itu bukan teori. Itu sesuatu yang harus dilatih, dipraktekkan. Nah, ketika dilatih, ketika dilakukan, berserah diri dalam setiap hari, kita selalu menghadapi masalah dengan tenang, damai, tidak terbawa kondisi orang mau fitnah, mau menjelek-jelekan kita, mau mencaci maki, mau sirik, mau hasut kepada kita, ya kita hadapi dengan senyum dan tenang. Itulah tanda-tanda Dinul Islam, jiwa yang berserah diri, selalu tenang dan damai. Tapi buktinya apa? Jika hanya dia sendiri yang merasakannya, maka wajiblah baginya untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Istilahnya, meskipun dia sudah sampai di seberang, melewati jembatan menuju seberang, tapi setidaknya dia berbagi jembatan kepada orang lain agar orang lain yang tidak tahu jalan tahu arah dan tujuan menuju hakikat. Meskipun dalam hakikat tidak ada teori, tapi disitulah perlu orang-orang yang sudah merasakan memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Maka dia perlu berbagi kebahagiaan. Malah hukumnya wajib. Makanya ini perlu ada ilmu hakikat. Tapi ilmu itu bukan hakikat. Ilmu itu syariat. Ilmu itu sinar. Hakikat itu cahaya. Sinar dengan cahaya beda. Sinar masih menggunakan pikiran, hati, dan nafsu. Tapi setidaknya dia menyinari. Setidaknya dia menjembatani bagi orang-orang yang masih meraba-raba, yang belum tahu arah dan tujuan hidupnya. Nah, maka di sanalah muncul susila. Berbudi pekerti yang baik sejalan dengan tuntunan Tuhan. Bagaimana susila itu muncul ketika dia tidak berinteraksi, tidak bersosial. Dari kata susila muncullah sosial. Bagaimana seseorang disebut akhlaknya baik jika tidak ada interaksi sosial dengan orang lain? Karena kita ini masih manusia, makhluk sosial. Bagaimana disebut dia dermawan ketika dia dapat uang tidak mau berbagi dengan orang lain? Walaupun memang hakikat itu bukan ilmu, bukan teori, hanya bisa dirasakan, ketenangan rasa diri. Tapi perlulah dia kiranya berbagi tips, berbagi menu. Walaupun menu itu bukan tujuan, menu cara membuat pizza. Bukan tujuannya adalah membuat pizzanya. Tujuannya adalah praktek membuat pizzanya sehingga menjadi pizza. Nah, ketika kita menikmati pizza, masa ada orang lain yang ngiler, yang melihat gitu, pengen rasanya menikmati pizza, kita makan sendiri. Maka kiranya sebagai manusia kita berbagi. Ataupun kalau orang pengen tahu gimana sih caranya bikin pizza, akhirnya kita sodorkan orang lain
menu atau tata cara membuat pizza. Jadi walaupun di hakikat kita sedang menikmati kebahagiaan diri, dikatakan pelit atau sombong jika dia hanya merasakannya sendiri, tidak berbagi dengan orang lain. Nah, berbagi dengan orang lain salah satunya berbuat kebaikan, berbagi harta, berbagi juga ilmu atau tip atau jembatan. Jadi saya katakan ilmu itu bukan tujuan. Ilmu hanyalah jalan atau jembatan, bukan untuk disembah. Ilmu atau ilmu menuju hakikat itu bukan hakikat, itu syariat hakikat. Jalan menuju hakikat. Otomatis jalannya ini butuh pikiran untuk mengetahui arahnya. Maka perlulah kata dulu pendahulu kita itu mengatakan perlulah kiranya ada di antaranya yang memiliki ahli-ahli dalam ilmu hakikat. Meskipun hakikat bukan ilmu, tapi ada orang yang menguasainya, yang mampu mendapatkan itu hasil dari prakteknya, maka berbagi tips, berbagi kebahagiaan. Jadi susila itu adalah bentuk dari dinul Islam, wujud nyata. Istilahnya, apa sih buktinya membuat kue kalau tidak ada hasil kuenya? Apa sih bentuknya ritual melakukan latihan kejiwaan berserah diri kalau tidak ada manfaat dan gunanya bagi orang lain? Hanya dirinya sendiri yang merasakan. Memang hakikat itu dirasakan oleh diri sendiri dan bukan teori, bukan ilmu, tapi ada kalanya orang-orang yang diberi kemurahan karena jiwanya sesuai dengan frekuensi Ruh Kudus, Ruh yang Maha Suci, maka ketika dia mampu mencapai Ruh Kudus atau Holy Spirit, maka dia akan melahirkan kebudayaan dan berkesenian. Lalu dari kebudayaan dan berkesenian ini, dia mampu menginspirasi orang lain, mampu menjadi penerang atau jalan bagi orang lain. Meskipun hakikat bukan teori, bukan ilmu, tapi ada hasil, ada susila. Dan dimana ketika muncul kata susila, tidak lepas dari sosial, karena kita makhluk sosial. Bagaimana dikatakan baik, dermawan, jika dia tidak berbagi? Maka kebahagiaan jangan serakah, hanya dirasakan sendiri, tapi juga kita harus berbagi. Makanya kenapa saya mengatakan video saya di YouTube ini berak. Karena apa? Karena saya pernah memakannya, mengunyahnya, merasakannya, mengalaminya, maka saya keluarkan, berbagi. Berak mungkin dipandang hina dan rendah. Teori, ilmu, pengetahuan itu dipandang rendah mungkin dalam sisi hakikat, tapi bisa berguna untuk pupuk yang menyuburkan surga di taman hatimu. Apalagi orang yang masih meraba-raba, apalagi orang yang masih gelap, yang belum tahu jalannya, maka perlu dituntun dan diarahkan menuju jalannya. Jadi ilmu, teori, pemahaman itu hanyalah jalan. Jalan bukan untuk disembah, hanya untuk dilalui. Tapi setelah sampai ke seberang, maka jangan pula menikmati kebahagiaan itu untuk sendiri. Perlulah berbagi. Mungkin ada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan, tapi ada orang yang memang diberi kemampuan untuk menyampaikan, maka sampaikanlah. Sebagai ahli-ahli hakikat yang memahami ilmu hakikat, tapi tidak meniru orang lain, menjadi dirinya sendiri, tidak meniru si A atau si B, tidak meniru pendahulunya, tapi dia menjadi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara budaya dan seni. Karena budaya dan seni adalah hasil dari keorisinilan diri. Ketika orang menemukan jati diri yang sejati, berserah diri kepada Tuhan, akhirnya
Ketika dia mampu mensucikan hati, pikiran, dan nafsu, sudah tidak ada sirik, sudah tidak ada cemburu kepada orang lain. Atas kesuksesan orang lain dia tidak cemburu, dia bahagia dengan kesuksesan orang lain, malah dia mendukung kesuksesan orang lain, maka hatinya akan terpancar, jiwanya akan terpancar nur ilahi, sehingga dia pun mampu menerangi dan memberikan jalan ilmu. Walaupun ilmu itu jalan, bukan tujuan, hanya jembatan. Jadi ketika kita udah nyampe, masa kita tidak memberi petunjuk kepada orang yang masih meraba-raba dan mencari untuk menunjuki jalannya. Jadi syariat hakikat atau ilmu hakikat bukan ending, bukan tujuan akhir, tapi itu adalah jalan menuju hakikat. Makanya ada syariat hakikat, karena hakikat pun perlu bersyariat, karena tubuh kita adalah syariat. Saya pun kalau pengen pergi ke Amerika, kan tidak bisa lantas tiba-tiba mengedipkan mata terus pindah, tiba-tiba ada di Amerika. Saya pengen ke Arab Saudi, mengedipkan mata tiba-tiba ada di Arab Saudi. Ya itu mah bukan hakikat namanya, itu mah klinik, sihir, mistik. Nah kita masih di dunia, otomatis kita butuh tata cara, butuh hukum-hukum, butuh KTP, butuh visa, butuh paspor, butuh tiket pesawat, lah butuh laporan, ya kan, ke departemen imigrasi. Karena apa? Karena kita terdiri dari tubuh jasmani. Hakikat tanpa syariat itu sama dengan buah pisang tanpa cangkang, atau durian tanpa cangkang. Apakah kalian mau makan? Misalnya ketika suatu saat kalian menemukan buah pisang di jalan tapi sudah tidak ada cangkangnya, mau kalian makan? Ya tentu tidak, jelas ada cangkangnya. Begitupun hakikat tanpa syariat, maka itu seperti ruh gentayangan. Meskipun hakikat tanpa ilmu, tapi untuk menuju kepadanya kita butuh jalan, kita butuh pengetahuan. Disitulah perlu adanya gathering kejiwaan, disitulah perlu adanya kandidat, yaitu ada jalan-jalan, ada ilmu-ilmu, ada pengetahuan yang bisa dicerna oleh akal sebagai jalan menuju kepadanya. Karena kita masih di dunia, masih menggunakan pikiran, nggak bisa lepas. Selama pikiran masih ada, itu nggak bisa mati pikiran itu. Ketika berserah diri itu bukan mematikan pikiran, bukan mematikan nafsu. Tidak dikatakan seperti belajar mati sebelum mati, bukan begitu. Tapi justru belajar hidup sebelum mati, menghidupkan jiwa. Tapi bukan berarti mematikan pikiran, pikiran tetap ada. Nah disitulah letaknya la haula wala quwata illa billah, yaitu ketika pikiran hatinya diserahkan kepada Allah, jiwanya digerakkan. Jadi berserah diri itu atau dinul Islam atau Budi Dharma bukan diam, bro. Diam itu malas, diam itu justru kita mengikuti kehendak nafsu. Berserah diri itu gerak, berserah diri itu adalah gerak atas bimbingan Tuhan. Nah ketika bergerak, merasakan, menikmati dengan ketenangan jiwa, ketika gerak itu otomatis di situ kita terpancar, pikiran kita hanya menyaksikan, jadi yang menyaksikan itu pikiran diem, nggak bergerak. La haula wala quwata billah. Mungkin ini akan sulit dibayangkan oleh Anda yang belum pernah memahami la haula wala quwata itu apa sih letaknya, yaitu ketika pikiran, hati, dan nafsu hanya diam dan hanya menyaksikannya saja. Jadi disebut syahadat dalam Islam yang sesungguhnya itu adalah bukan ucapan. Mengucapkan syahadat itu kan pikiran, hati, dan nafsu yang bekerja, jiwa hanya menyaksikan. Ini kebalik, jiwa yang gerak, jiwa yang hidup, jiwa yang digerakkan, pikiran, hati, dan nafsu hanya menyaksikan, tidak mampu berbuat. La haula wala quwata illa billah. Nah setelah itu terus dilakukan, dirasakan,
kebahagiaan itu dinikmati. Nah, ketika kita merasakan, maka serakah dong, dan kita tidak disebut susila dong. Kalau hanya dirasakan sendiri, maka perlu berbagi tips, berbagi cara, berbagi jalan. Nah, ilmu ini jalan, bukan tujuan, bukan untuk sesuatu disembah, tapi perlu untuk orang yang belum paham, untuk orang yang belum memahami. Tapi jangan lantas pengen cepat-cepat bisa, pengen cepat-cepat tahu, karena sifat pikiran selalu ingin tahu, sifat jiwa selalu ingin tumbuh. Justru sifat pikiran yang selalu ingin tahu itu bisa jadi menghambat sifat jiwa yang ingin tumbuh. Kalau kita ingin tahu ya wajar, tapi jangan overload, jangan berlebihan. Sewajarnya saja. Kalau jalan, misalnya udah tahu tikungan, jangan ngebut, nanti lost, keluar dari tikungan, dead. Jadi harus mengikuti rule, karena kita masih di dunia. Saya ke Amerika nggak bisa berkedip dengan teleportasi, tetap harus membeli pesawat, tiket pesawat, beli pizza, harus ada visa, terus ada paspor dan lain sebagainya, karena kita masih di dunia. Saya pun ngerokok tetap masih butuh api, karena kita masih di dunia. Berarti selama masih di dunia, kita masih butuh ilmu. Selama kita masih di dunia, kita masih butuh cangkang. Selama kita masih di dunia, kita butuh tata cara. Mungkin bagi yang sudah senior, yang hebat, tidak membutuhkan teori, tidak membutuhkan ilmu itu, ya dia merasakannya untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Tapi saya sebagai makhluk sosial, saya ingin berbagi kebahagiaan, berbagi tips, agar kalian pun bisa merasakan hal yang sama. Nah, ini adalah suatu bentuk susila dengan sosial. Susila dengan sosial beda ya. Nah, saya merokok masih butuh api, saya makan masih butuh nasi. Artinya selama kita masih di dunia, ilmu tetap dibutuhkan sebagai jalan. Walaupun hakikat tidak butuh ilmu dan teori, tapi menuju kepadanya harus ada jalan dan ilmunya, harus ada teorinya, harus ada tata caranya. Karena saya ngerokok pun masih butuh butuh api. Saya ngopi pun masih butuh gelas untuk menampungnya. Karena hakikat tanpa syariat, hakikat tanpa ilmu sama dengan ruh gentayangan, sama dengan merasakan kenikmatan tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka saya berbagi kebahagiaan. Yuk mari kita ngopi. Jadi apa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah bentuk berbagi, bentuk dari berak saya, dari yang saya makan, saya rasakan, saya keluarkan. Semoga itu menjadi pupuk yang bisa menyuburkan surga taman hati kalian. Nah, itulah bentuk susila. Jadi susila itu penting untuk bukti bahwa seseorang itu sudah budi dharma. Seseorang itu dikatakan dinul Islam atau budi dharma, wujud nyatanya adalah susila. Susila adalah bentuk nyata dari budi dharma atau dinul Islam. Tidak dikatakan dinul Islam, jiwa yang berserah diri, kalau dia tidak memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Nah, kalau dia hanya manfaat untuk dirinya, ya rasakan dan nikmati untuk diri sendiri. Tapi ketika orang diberi kelebihan, maka wajiblah baginya untuk berbagi. Maka di sanalah perlunya ada orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu hakikat atau ahli-ahli dalam ilmu hakikat untuk menjadi jalan bagi orang yang masih mencari dan meraba-raba.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi jalan bagi pikiran Anda untuk menemukan tujuan yang sebenarnya. Ilmu bukanlah tujuan, ilmu hanyalah jembatan. Tujuan yang sebenarnya adalah dinul Islam atau Budi Dharma. Tapi susila menjadi bukti seseorang berbagi kebahagiaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi jalan penerang bagi Anda yang ingin menemukan jalan menuju hakikat. Dan semoga Tuhan membimbing kita semua menuju kepadanya. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.